MU tumbang, City tumbang, dan Arsenal kemarin malam imbang melawan Brentford. Dan terbukti bahwasanya Brentford adalah tim alot. Selamat datang di Posting Wantu bersama saya Dono Hernandez dan juga Kang Arfan. Kemarin malam Arsenal ditahan imbang oleh Brentford 1-1 di Emirates Stadium, yang dimana ini merupakan hasil yang cukup dikecewakan oleh pihak fans Arsenal, karena di tengah perburuan gelar juara Arsenal harus terganjal oleh Brentford, yang dimana di lain sisi Man City menang atas Aston Villa. Kang Arfan, menurut Kang Arfan sendiri, apakah ini sebuah ultimatum untuk Arteta agar segera berbenah untuk menjamu di match berikutnya, Kang Arfan? Ini melihat statistik babak pertama dan babak kedua, kita seharusnya berkaca pada tiga pertandingan ini, bahwa penguasaan bola itu selalu menjadi titik fokus Arsenal gitu. Penguasaan bola sayangnya dari saya seperti biasa-biasa, seperti pertandingan-pertandingan yang lainnya gitu. Penguasaan bola tanpa goal getter yang unggul ya juga akan sangat menyulitkan gitu. Iya. Kita nggak boleh terlalu berharap kepada Lord Nketiah gitu kan. 3 pertandingan sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya main bagus sekali ketika lawan United. Wah, itu sebenarnya juga sedikit angin segar gitu. Sayangnya ya hasil imbang di kandang mengecewakan. Apalagi next pertandingan tunda IPL melawan Man City, kontender utama. Iya, benar. Kontender utama perebutan gelar IPL tahun ini, season ini lah. Iya, Kang Arfan, menggarisbawahi mengenai finishing Arsenal, justru malahan yang di babak pertama yang paling berbahaya adalah ketika momen peluang dari Ivan Toney di menit 25, yang dimana ada hasil duo kombinasi dengan Bryan Mbeumo, ya, sehingga hampir nyetak gol di Arsenal. Betul. Beruntungnya terkena tiang gawang pojokan pas gitu ya. Kita sedikit ini ya, kemarin di preview kita. Kemarin Kang Arfan menggarisbawahi bahwasanya Ivan Toney adalah pemain paling berbahaya untuk Brentford. Betul. Nah, kemarin terbukti Kang Arfan bahwasanya Ivan Toney adalah aktor keberhasilan Brentford. Betul. Gimana Kang Arfan? Dan memang dari awal sudah kita garis bawahi di preview kita sebelumnya bahwa pemain utama, 3 striker utama dari 3 pemain depan dari Brentford ini harus menjadi perhatian khusus gitu. Iya, benar. Nah, buktinya memang kita kelihatan meskipun Mbeumo ya itu ditarik, si Ivan Toney yang kita jadikan pemain yang wajib diperhatikan benar. Menjadi masalah lagi ternyata kan. Nah, itu sayangnya lini pertahanan Arsenal memang harus sedikit ada perubahan atau perbaikan. Kalau perubahan jangan terlalu ngawur gitu. Kang Arfan. Nah, dari babak pertama ini Mas Dono, kita bisa melihat bahwa total shot Arsenal punya 9, shot on target hanya 2. Ketimbang dari milik tim tamu 6 shot, dan itu shot on targetnya 1 Brentford. Seharusnya dari penguasaan bola, kalau pertahanan kita baik, total shot dan shot on target dari penguasaan divisi Brentford, ball possession yang cuma 30%, nah total shot dan itu harusnya juga sedikit dikurang minimalisir gitu. Berarti si Brentford meskipun hanya 30% penguasaan bola, mereka tetap bisa masuk ke dalam kotak penalti Arsenal. Itu sudah menjadi sinyal berbahaya untuk lini pertahanan Arsenal, Mas Dono. Nah, Kang Arfan, mengenai lini pertahanan Arsenal, kemarin juga seringkali Gabriel dan juga Saliba kecolongan dengan speed dari Bryan Mbeumo. Apakah ini sudah sepantasnya bahwasanya Arteta untuk merotasi pemain belakang? Karena kemarin saya lihat di menit awal pertandingan, Bryan Mbeumo unggul duel dengan Gabriel Magalhaes. Cuman kita beruntungnya adalah pelanggaran. Betul. Nah, apakah itu emang cukup riskankah ketika kita menggunakan 2 back dengan masih muda, kurangnya masih kurangnya pengalaman. Betul sekali. Dia cukup belum oke. Gimana Arfan dengan Gabriel Saliba? William Saliba dan Gabriel Magalhaes sebenarnya
kalau di awal musim ini cukup menjanjikan. Saya nggak bilang nggak berbicara bagus atau enggak. Si kedatangan Saliba dari masa peminjaman selama 2 musim itu cukup menambah PD dari lini belakang Arsenal dengan kiper yang semakin membaik gitu. Membaik, iya, Ramsdale. Ketika Januari kemarin saat bursa transfer musim dingin, kedatangan Jacob Kiwior sebenarnya menjadi sedikit angin segar untuk sistem rotasi di pertahanan Arsenal. Banyak back kiri kanan yang seharusnya kemarin saya pikir Brentford ini harusnya kita calculated win gitu. Apalagi leg pertama di kandang Brentford kita sudah unggul 3-0. 3-0, betul. Perlunya rotasi di lini belakang itu sangat penting. Saya membayangkan bahwa pemain Arsenal itu fokusnya mungkin sudah berpikir untuk pertandingan lawan City. Mungkin kan. Iya, benar. Sayangnya di babak pertama tidak menunjukkan hal itu. Kita mikirnya bahwa pertama kita menang dengan mudah, ternyata pertahanan yang menumpuk itu selalu menjadi musuh utama Arsenal. Saya juga menggarisbawahi bahwasanya kemarin ketika lawan Brentford, Kang Arfan, tim Brentford menumpuk hingga 8 pemain di kotak penalti, sehingga sulitnya untuk suplai bola dari lini tengah, Martinelli, Saka, Odegaard kepada Nketiah. Dan tahu sendiri kan, Nketiah emang seperti itu. Banyak aksi, cuman minim gol. Itu loh yang disayangkan adalah babak pertama. Nah, kita next ke babak kedua, Kang Arfan. Oke, Mas Jono. Babak kedua menurut saya kemarin adalah Arsenal cukup improvisasi dengan cara memasukkan Trossard yang dimana alhamdulillah berhasil dengan satu gol yang dimana sedikit membuat moral pemain Arsenal kembali meninggi. Iya. Cuman sayang sekali kemarin ketika kita sudah unggul 1-0 dengan jiwa semangat membara seperti itu. Tapi lagi-lagi kita kecolongan dengan gol set piece. Kang Arfan, betul. Bagaimana? Saya rasa setelah pasca kekalahan Arsenal dari Everton kemarin, dan seri dengan Southampton maupun seri dengan Newcastle, seluruh klub-klub Inggris saat ini akan meniru pola yang sama gitu. Apalagi kemarin Brentford juga setelah sukses gitu, meniru pola yang sama dengan menumpuk pemain di lini pertahanan timnya gitu. Sedangkan lini serang Arsenal memang seperti kurang kreativitas untuk berada di depan. Memang kita perlu ketahui bahwa Gabriel Jesus sangat kita tunggu kehadiran dan kesehatannya gitu. Ada beberapa orang yang ngomong bahwa Nketiah berhak untuk dapat kesempatan gitu. Saya rasa 2 pertandingan melawan Everton dan Brentford ini Nketiah bisa membuktikan ternyata tidak. Jangan-jangan memang lagi nemu baiknya saja dia ketika mendapatkan 2 gol dari United gitu ya gitu. Nah, seperti itu Mas Dono. Babak kedua kelihatan betul ketika Trossard masuk hanya butuh waktu 4 menit untuk Trossard membuat gol pertamanya untuk Arsenal gitu Mas Dono. Nah, gol kemarin Kang Arfan ketika gol dari Trossard, menurut saya ini ada pola kombinasi antara di sisi kanan Arsenal. Dari diisi oleh Ben White, kemudian Saka dan juga Odegaard. Sedangkan di sisi kiri Arsenal, Kang Arfan, menurut saya nggak ada koneksi antara Martinelli dengan Zinchenko. Karena cukup sering kali itu ketika sebelum si Trossard masuk masuk. Karena kemarin menurut saya Martinelli sangat mulai menurun, sedangkan Zinchenko cukup bisa mengimbangi lini tengah Brentford. Betul. Cuman lagi-lagi kemarin adalah ketika sisi kanan hidup, sisi kiri mati, Arteta lagi-lagi belum bisa menemukan formula untuk mengantisipasi serangan dari Brentford. Bongkar. Sebenarnya gini, berapapun kita kebobolan, kalau kita bisa mengegolkan lebih dari kita kebobolan, kita menang. Betul toh? Nah, masalahnya bukan pada lini pertahanan dan maupun apapun. Yang jelas lini serang kita bermasalah. Setuju. Sepakat. Arsenal hanya bisa memasukkan 1 bola dengan penguasaan bola secara keseluruhan 68%. Sekian. 68% sekian itu dengan total shoot 14, shot on target 5 gitu.
sangat berbawa menyedihkan. 1 gol saja. Hanya menghasilkan 1 gol saja itu kan sangat menyedihkan ya, lihat statistik tersebut gitu Mas Dono. Kang Arfan, apakah kemarin menurut saya Kang Arfan kemarin adalah membuktikan bahwasanya Bukayo Saka dan juga Odegaard adalah penting untuk Arsenal. Sangat. Sedangkan di sisi kiri perlu adanya untuk pembenahan dari sisi half space. Karena setelah kita lihat beberapa match Arsenal musim ini di half space si kiri Arsenal adalah diisi oleh Saka. Ketika Saka off perform, si Mikel sangat susah untuk mencari pengganti sehingga akhirnya kemarin masuknya Vieira menurut saya nggak begitu bantu serangan Arsenal. Betul sekali Mas Dono. Sebenarnya saya untuk pertandingan kemarin melawan Brentford itu saya tidak berharap trio Masako dimainkan. Karena kenapa? Sangat lebih elok ketika trio Masako kita fokuskan ke Man City. Karena calculated loss kita hanya ketemu City. Seharusnya melawan tim lain kita bisa menang. Seharusnya gitu. Kalau memang niatnya hanya untuk menahan Brentford dengan hasil 1-1 kan? Gitu kan? Kenapa tidak lebih baik kita simpan pemain-pemain inti untuk melawan Man City. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa tim terbaik saat ini di Inggris dengan skuad yang di Liga Inggris dengan skuad yang merata Man City. MU bagaimana Kang Arfan? Kalau MU saya rasa ini tahun pertama Ten Hag masih belum bisa diharapkan. Apalagi Ten Hag belum memperoleh pemain-pemain yang dia inginkan. Kalau Arteta, Kang Arfan? Saya rasa kalau Arteta untuk tahun ini sudah terbukti untuk 3 tahun ke belakang. Arteta menginginkan gaya main yang seperti tahun ini, cuman dia masih belum punya pemain-pemain yang dia inginkan. Itu aja Mas Darman. Nah, lalu kemarin Kang Arfan, saya melihat ketika gol Brentford di mana situasi set piece, terlihat bahwasanya pemain Arteta terlihat dengan pemain Arsenal cukup kurang aksi dalam menghalau bola lambung di pertahanan sendiri. Di mana kemarin terlihat bahwasanya Saka, Saliba dan Gabriel hanya berdiam diri, nggak berusaha untuk membuang bola dengan kepala. Kang Arfan, bagaimana? Apakah emang sudah mulai menurun soliditas lini belakang? Dan juga apakah mungkin emang sudah menurun antar pola komunikasi dengan kiper dan juga pemain belakang? Saya rasa kalau menurun masih perlu pembuktian lebih lanjut ya. Yang jelas memang konsentrasi lini belakang Arsenal sepertinya kemarin terganggu antara offside dan dak gitu. Jadi meskipun FA telah minta maaf ya. Tapi apakah minta maaf karena sudah gol dan merubah hasil itu kan juga sangat aneh gitu kan. Meskipun FA telah meminta maaf bahwa telah terjadi human error pada sistem VAR mereka gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi saya rasa kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut gitu. Benar. Yang jelas kemarin saya melihat waktu kebobolan posisi kiper kita Ramsdale terlalu maju dan banyak foto-foto berselebaran dari kelakuannya Ramsdale itu gak jelas. Kayak ngejar PT wae lah itu gol yang seharusnya tidak terjadi gitu. Dan si Ivan Toney sekali lagi positioning dia sungguh-sungguh sangat luar biasa. Setuju dengan gol tersebut. Kang Arfan, dari kemarin laga melawan Brentford, apakah benar ketika kita membahas Leandro Trossard sementara ini pemain terbaik Arsenal ketimbang Jorginho, Kiwior seperti itu? Sejelas jika dilihat dari kontribusi permainan trio Masako yang di awal musim kita bisa katakan bermain dalam top terbaiknya. Benar, superior. Di fase bulan Januari kemarin Martinelli kelihatan mulai kendor gitu. Meskipun sebenarnya dia sudah mendapat kontrak baru gitu. Ini Mas Dono, kacamata saya ini kan sangat Trossard banget gitu. Kang Arfan gitu. Tadi saya sedikit kayak baru nggak. Nyata Kang Arfan ini pakai kacamata baru. Iya Mas Dono. Ini dari mana Kang Arfan kacamata baru? Ini perlu terima kasih kepada Joko Optik gitu ya. Mas Joko Optik di Krian, nanti linknya ada di deskripsi video ini. Benar. Mas Joko Optik ini memberi karena Trossard semalam itu membuat gol waktu melawan Brentford gitu. Gol pertama untuk Arsenal Mas Dono. Benar. Dan ternyata
kita dapat giveaway ini. Alhamdulillah. Kecil-kecilan gitu. Ya, meskipun subscriber dikit, tapi terima kasih Joko Optik untuk kacamatanya. Joko SH Optik terbaik. Kembali lagi ke Mas Dono untuk Kang Arfan. Lalu kemudian terakhir, hasil imbang 1 sama, sedangkan selisih poin hanya terpaut 4-3 angka. Apakah tetap optimis Arsenal di musim ini akan mengakhiri musim dengan trofi EPL? Dengan selisih 1 pertandingan, saya rasa kan ada pertandingan sisa Everton pada pekan ke-7 dan besok kita pertandingan tunda dengan City. Jadi, selisih 1 pertandingan, saat ini Man City 22 pertandingan, Arsenal 21 pertandingan dengan Arsenal 51, Man City 48 selisih 3 poin. Meskipun kalah, kita sangat berharap untuk ketemu dengan Everton pada tanggal 3 Maret ya. Itu kita bisa meraih posisi kemenangan dan kita bisa menjaga selisih poin tersebut. Iya, benar Mas. Kemarin melawan Brentford menurut saya adalah Arteta benar-benar susah untuk mencari formula ketika buntu. Betul. Karena kita harus lihat di bench. Sebenarnya di bench ada Vieira, Jorginho, kemudian Tierney. Cuman lagi-lagi Arsenal diserang cukup banyak PR. Mengalami ketumpulan gitu. Iya. Ketumpulan sekali. Kita nggak bisa dong terlalu bergantung diri kepada Odegaard, betul. Saka, kemudian Masako kita. Kita perlu rotasi kita perlu rotasi di antara kita coba memainkan Vieira, kemudian memainkan Jorginho untuk mengisi pemain yang utama. Arfan. Karena ini bursa transfer telah tutup, saya rasa yang dilakukan oleh Arsenalnya Arteta ini hanya akan memaksimalkan peran yang ada gitu. Saya sangat berharap ketika mengembalikan Martinelli pada posisinya, mencadangkan Nketiah dan memasang secara penuh Trossard. Nah, itu saya pengen punya gambaran seperti itu untuk lawan City besok. Jadi menurut Anda Kang Arfan, di next match seharusnya di pola penyerangan ada Martinelli di striker, di kiri Trossard, Odegaard dan juga Saka. Seperti itu Kang Arfan. Kalau memang si Arsenalnya Arteta ini pengen mendapat hasil positif, saya rasa kalau tidak ingin kalah, Arsenal harus berbenah, Mas Dono. Saya sepakat. Karena menurut saya kemarin emang Nketiah kemarin cukup susah untuk ketika dapat suplai bola. Hingga akhirnya menurut saya kemarin Nketiah di babak pertama, kedua itu Nketiah cukup sering turun ke bawah untuk membuka arah operan bola. Cuma lagi-lagi karena emang cukup padatnya pemain bertahan dari Brentford sehingga susah untuk Nketiah mencari peluang hingga finishing. Betul. Jadi emang kemarin cukup pelik untuk PR Arteta saat ini. Iya. Saya rasa dengan banyaknya pemain, banyak-banyaknya tim yang akan menggunakan strategi negatif seperti Brentford semalam itu, kemarin malam itu, Arsenalnya Arteta harus berpikir ulang. Harus membuat strategi yang dipakai, strategi yang efektif yang bisa digunakan untuk melawan formasi seperti itu gitu Mas Dano. Berarti Kang Arfan, dari 2 laga ini terakhir kita menyimpulkan bahwasanya Arsenal cukup kewalahan ketika bermain melawan tim dengan blok bertahan rendah. Everton contohnya, lalu kemarin Brentford. Lalu terakhir Kang Arfan, apakah ini benar-benar menjadi ultimatum untuk Arteta bahwasanya perlu perubahan skuad formasi di setiap laga? Secara strategi, bahwa sistem ngurung seperti ini sepertinya menjadi pakem Arsenalnya Arteta. Arteta seperti tidak mempunyai opsi lain untuk membongkar pertahanan lawan. Ya, itu saja mungkin catatan dari saya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami bahas mengenai ulasan pertandingan Arsenal melawan Brentford kemarin malam. Kita sebagai fans Arsenal cukup berharap lebih lah untuk Arteta untuk bisa lagi memberikan semangat kepada pemain muda untuk di setiap laga main dengan fighting spirit dan juga tetap meraih hasil 3 angka di akhir laga. Tapi lagi-lagi kita harus kita juga harus berkaca bahwasanya tim ini tim muda. Sehingga masih belum ada sosok leader yang berkompeten. Betul. Saka Saka, tapi yang lain oke.
kita punya Odegaard kapten yang baik. Iya, benar. Sayangnya memang kalau untuk bersaing di IPL, saya kira harus ada peningkatan dalam training latihan di London Clonic ke depan.